Marx menyerukan untuk melakukan revolusi mental. Dia menyerukan sedunia, orang sedunia, ayo revolusi mental. Apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Bebaskan jiwamu, bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu dari belenggu ajaran agama. Ini nggak betul ajaran begini, saudara. Makanya lihat tuh perilaku mereka yang suka nyerang Islam sekarang. Nah, kalau kita ini lagi khusyuk ngaji, kita lagi khusyuk ibadah, apa mereka bilang? Mabok agama. Iya, ntar kalau ada santri-santri nih memerangi judi, memerangi narkoba kayak FPI dulu, saudara, apa mereka sebut? Preman berjubah. Kan ada yang ngomongin begitu, saudara. Ini dia nih, ini anak-anak buah Karl Marx ini ya, yang dia itu anti-Islam, Islamofobia, takut benar dengan ajaran Islam, dan Islam selalu difitnah oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita muliakan dan kita hormati para ulama kita, para kiai kita, para tokoh, para sepuh kita, segenap pengurus DKM daripada Masjid Al-Barakah yang sangat kita cintai ini. Dan di sini hadir cukup banyak tuan-tuan guru kita. Di sini ada Ustadz Jamal, tadi juga ada Kiai Hasani, pimpinan pondok pesantren. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena cukup banyak para asatidz, para ustadz, para kiai yang hadir bersama kita pada pelaksanaan sholat Jumat kita kali ini. Dan saya sendiri datang kemari tidak sendirian, tapi didampingi oleh para menantu saya. Ini tadi yang jadi imam Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Saya punya menantu, menikah dengan putri saya yang kelima. Kemudian tadi yang membaca zikir Habib Alwi bin Sumaid, ini juga menantu saya. Ini menikah dengan putri saya yang pertama. Kemudian ada Habib Muhammad bin Husain Attas yang tadi membaca doa. Beliau adalah ketua umum DPP Front Persaudaraan Islam FPI yang baru, ya ikhwan, dan beliau juga menantu saya. Menikah dengan putri saya yang kedua. Dan alhamdulillah hari ini juga tadi kita sudah sama dengarkan khutbah yang luar biasa, begitu bagus yang disampaikan oleh Habib Ali Zainal Abidin bin Umar Al-Attas, ya ikhwan. Dan betul yang beliau sampaikan, ini zaman memang sudah zaman penuh fitnah yang kita harus berhati-hati, saudara, karena ada gerakan-gerakan sistematis dan masif untuk mengadu domba antara kiai, ulama dengan habaib. Padahal sejak zaman Wali Songo, saudara, sampai hari ini hubungan Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, hubungan para habaib, hubungan mereka dengan para ulama, para kiai sepanjang zaman begitu sejuk, begitu damai, begitu penuh cinta kasih, penuh kasih sayang, saling menopang, saling mendukung, saling menolong satu sama lainnya. Alhamdulillah. Hanya karena perbuatan beberapa oknum, saudara, kemudian ingin merusak segala kedamaian, ketenangan dan kehangatan hubungan tersebut. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh khatib kita yang luar biasa, semoga bisa menjadi perhatian kita semua, bisa menjadi pedoman kita semua. Jangan mau kita diadu domba. Mudah-mudahan Allah selalu menyatukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, agama Islam yang kita peluk ini adalah agama yang sangat indah, ya ikhwan. Kenapa kita katakan sangat indah? Karena agama ini pertama yaitu syamil wa kamil. Syamil artinya dia itu komprehensif, lengkap. Apa aja ada dalam ajaran Islam. Itu syamil. Nah, dia juga kamil. Kamil artinya sempurna.
Nah, kita tahu Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Allah yang menyatakan dalam Al-Qur'an, pada hari ini ya Muhammad, yaitu telah aku sempurnakan agamamu. Maksudnya agama yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Jadi kalau Allah sudah nyatakan akmaltu, aku udah sempurnakan. Saudara, jadi nggak usah ragu lagi dengan kesempurnaan Islam, ya. Wah. Dan para sahabat Nabi juga pernah menyatakan, saudara. Para sahabat Nabi pernah menyatakan bahwa allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khara'a. Apa kata mereka? Kata mereka, Nabi telah mengajarkan kepada kami tentang segala sesuatu, lengkap udah, hatta al-khara'. Sampai urusan jamban kami diajarkan. Nah, maksudnya urusan jamban, bagaimana masuk ke WC, apa yang dibaca, bagaimana keluar dari WC, bagaimana cara jongkok, bagaimana etika buang air kecil, bagaimana etika buang air besar, bagaimana wajibnya istinja, bagaimana cara istinja, saudara, semua diajarkan. Nah, jadi kita udah nggak usah ragu lagi kalau urusan jamban aja diajarin, apalagi urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan politik, urusan keuangan, saudara, urusan syariat, urusan ibadat, urusan muamalat, lengkap dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sekali lagi Islam ini agama yang sangat indah. Pertama, karena memang agama ini agama yang syamil dan kamil, saudara. Yang kedua, saudara, yang kita perlu tahu juga keindahan ajaran Islam adalah sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, faqala ta'ala la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, ini luar biasa ini ya kawan, ini kaidah luar biasa. Ini qaidatun azimah, sudahlah, dalam urusan beragama tidak ada paksaan dalam agama, kata Allah. Enggak ada, saudara. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Apa Allah katakan kepada Nabi, wa qulil haqqu min rabbikum, katakan wahai Nabi, yang hak itu datang dari Tuhanmu. Siapa yang mau beriman, berimanlah, siapa mau kafir, kafirlah. Subhanallah. Enggak ada dipaksa-paksa ya kawan, yang penting Allah udah tunjukin ini jalan yang benar, ini jalan yang enggak benar nih. Ini jalan taufik dan hidayah. Ini jalan untuk menjadi orang soleh. Kalau enggak begini akan jadi toleh. Allah udah tunjukkan semua, tinggal manusianya mau pilih yang mana, sudah. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang beriman, yang mendapatkan taufik dan hidayah. Nah, karena itu saudara, dari kaidah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Satu, enggak boleh ada orang Islam yang memaksa siapapun orang-orang di luar Islam untuk masuk Islam, saudara. Enggak boleh, haram. Haram, saudara. Enggak boleh kita paksa siapapun untuk percaya Islam, paksa siapapun untuk masuk ke dalam ajaran Islam, paksa siapapun untuk memeluk agama Islam. Haram. Jadi dalam Islam enggak ada paksaan dia. Enggak boleh kita maksa-maksa orang. Bahkan dalam urusan ibadat, muamalat juga, saudara, kita enggak boleh maksa orang lain, saudara. Enggak boleh orang enggak mau jual barangnya kepada kita, kita paksa suruh jual. Haram, saudara. Enggak boleh orang enggak mau bercerai, dipaksa suruh bercerai, saudara, dalam rumah tangganya. Enggak boleh, enggak ada paksaan dalam ajaran Islam, saudara. Bahkan satu hadis mengatakan soal harta umat Islam, apa kata Nabi? La yahillu malu mri'in illa bitibin nafsi minhu. Tidak halal harta seseorang itu, saudara, digunakan, dipakai, dimanfaatkan oleh siapapun kecuali dengan keridhaan daripada jiwa pemiliknya, saudara. Subhanallah. Kita memakai barang orang nih, jangan kata nyolong, jangan kata mencuri, sekedar pakai, nggak pakai izin, haram, saudara. Apalagi maksa, nggak boleh. Orang punya tanah kita paksa harus jual kepada kita. Orang punya harta kita paksa harus diberikan kepada kita. Haram, saudara. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau dalam agama Islam nggak ada paksaan, Habib, kenapa kita dipaksa sholat? Nah, ini ada yang nanya nih, iseng nanyanya, saudara. Nanyanya iseng, kan kita udah nggak mau sholat, kenapa dipaksa? Saudara, ada paksaan, ada kewajiban.
Anda bekerja di pabrik atau di perusahaan, sebulan digaji 10 juta. Anda harus masuk dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bukan paksaan, ente dibayar. Wajib saudara datang. Lu terus tahu-tahu mau mengatakan, "Ane dipaksa nih kerja." Pale lu bomenyan. Nah kan lu digaji tiap bulan. Digaji 5 juta, digaji 10 juta, ya lu kerja. Saudara, kalau nggak mau kerja, ya lu jangan makan tuh gaji. Betul? Saya mau tanya, jadi masuknya kita ke kantor dari jam 8 sampai jam 4, paksaan atau kewajiban? Paksaan atau kewajiban? Nah, saya memberikan contoh yang mudah dicerna oleh orang awam supaya bisa membedakan antara paksaan dengan kewajiban. Nah kalau ente nggak dibayar, ente nggak digaji, saudara, nggak dijamin apa-apa, diseret, disuruh kerja, itu romusa. Nah, di zaman Jepang itu disebut romusa, di zaman Belanda disebut rodi, saudara. Itu kerja paksa, haram, nggak boleh. Masa orang kerja, saudara, mau suruh orang kerja dengan kesukarelaan dia atau gaji bayar, itu namanya kewajiban. Kira-kira jelas gak? Begitu juga sholat. Lah kan ente dikasih rezeki dari Allah, ente dikasih nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kau menghitung-hitung nikmat Allah, sudah nggak bakal bisa ente hitung. Nikmat mata untuk memandang, nikmat telinga untuk mendengar, nikmat lisan kita untuk bicara, nikmat jantung kita untuk memompa darah dialirkan ke seluruh tubuh, nikmat paru-paru kita untuk bernafas, nikmat kaki kita untuk berjalan, nikmat tangan kita, saudara, untuk bekerja. Macam-macam nikmat Allah berikan kepada kita. Terus Allah suruh sholat. Itu namanya kewajiban. Nah kalau ente nggak merasa dipaksa, anda dipaksa di sholat, ya lu jangan melihat pakai tuh mata, lu jangan mendengar pakai tuh kuping, lu jangan bernapas dengan lu punya paru-paru. Itu semua pemberian Allah, betul? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Jadi sholat paksaan atau kewajiban? Puasa Ramadan paksaan atau kewajiban? Zakat paksaan atau kewajiban? Nah harta kita dari Allah, Allah yang kasih kita harta, Allah suruh bayar zakatnya, saudara. Itu kewajiban namanya, bukan paksaan. Jadi jangan ada yang menganggap agama ini sebagai belenggu, agama ini sebagai paksaan. Ini ajarannya Karl Marx, begitu saudara. Karl Marx, berdengkotnya komunis dunia, saudara, itu mengatakan agama ini belenggu, agama ini penjara. Jadi orang yang beragama itu dibelenggu, dipenjara oleh ajaran agama. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh, ini haram, ini dilarang. Jadi dia bilang itu belenggu. Jadi bagi orang-orang komunis, saudara, orang beragama itu dibelenggu, dipenjara, diperbudak oleh ajaran agama, saudara. Makanya akhirnya Karl Marx menyerukan untuk melakukan revolusi mental. Revolusi mental itu punya Karl Marx, bukan punya Jokowi, saudara. Jokowi kan nyontek doang. Itu punya siapa? Karl Marx, saudara. Dia menyuruhkan sedunia, orang sedunia, ayo revolusi mental. Apa yang dimaksud dengan revolusi mental? Bebaskan jiwamu, bebaskan hatimu, bebaskan pikiranmu dari belenggu ajaran agama. Ini gak betul ajaran begini, saudara. Jadi agama dianggap paksaan, agama dianggap penjara, agama dianggap belenggu. Kita beragama dianggap diperbudak oleh agama. Makanya lihat tuh perilaku mereka yang suka nyerang Islam sekarang. Nah kalau kita ini lagi khusyuk ngaji, kita lagi khusyuk ibadah, apa mereka bilang? Mabok agama. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Mana dia orangnya? Iya, ntar kalau ada santri-santri nih memerangi judi, memerangi narkoba kayak FPI dulu, saudara, apa mereka sebut? Preman berjubah. Kan ada yang ngomongin begitu, saudara. Ini dia nih, ini anak-anak buah Karl Marx ini ya, Iwan. Yang dia yaitu anti-Islam, Islamofobia, takut benar dengan ajaran Islam, dan Islam selalu difitnah oleh mereka. Nah makanya kita, saudara semua yang ada di sini, yuk mari, mari kita beragama tanpa paksaan. Enggak ada paksaan, saudara. Sholat wajib. Itu pun, saudara, kalau nggak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Nggak bisa sholat duduk, saudara. Nggak bisa sholat duduk, lalu apa? Boleh sholat berbaring.
Nggak bisa sholat berbaring, boleh sholat pakai isyarat, isyarat kepalanya. Nggak bisa juga pakai isyarat mata, nggak bisa juga pakai isyarat hati, nggak bisa juga sholatin rame-rame. Ya kalau mah hati nggak bisa juga, kelewatan saudara. Sholat pakai hati saudara. Artinya apa? Sholat itu kewajiban, bukan paksaan. Dan tata caranya pun disesuaikan dengan kemampuan kita. Saudara, subhanallah, indah ini Islam. Puasa Ramadan, saudara, itu kewajiban, bukan paksaan. Yang gak bisa puasa karena sakit, gak usah puasa. Kalau sakitnya bisa sembuh, qadha di waktu sehat. Kalau sakitnya gak bisa sembuh, cukup bayar fidyah. Subhanallah, indah Islam saudara. Bukan paksaan, kewajiban saudara. Zakat, haji, kewajiban bagi siapa? Yang mampu. Yang gak mampu, gak wajib. Subhanallah, indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Islam ini indah, gak boleh ada main paksa, gak boleh saudara. Gak boleh saudara. Zaman sekarang orang serba dipaksa semua saudara. Ada pemimpin tiap hari kerjaannya ngebohong, rakyat disuruh percaya sama bohong nih. Dipaksa percaya saudara. Kalau nggak percaya, anti NKRI. Kalau nggak percaya sama bohong dia, anti Pancasila. Waduh, pala lu bomenyan. Ya percaya nggak percaya kan urusan kita. Omongan lu bener, gua percaya. Omongan lu bohong, ya gua nggak percaya. Betul, betul. Tiap hari bohong. Pagi bohong, siang bohong, malam bohong. Bertahun-tahun kita dibohongin. Kita yang dibohongin keasikan lagi ngebohong. Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Saking asiknya kita bohong, muncul dai-dai tukang bohong. Katanya bisa ngomong sama semut lah, katanya jaga neraka lah. Yang terakhir dia bilang video call sama malaikat. Unyil. Ini yang begini-begini MUI jangan diam. MUI itu mesti jemput bola. Jangan nunggu laporan. Kalau nunggu laporan itu sama juga MUI itu mobil mogok nunggu didorong. Jangan, ini meresahkan masyarakat. Ini menyesatkan umat. Bicara, sampaikan. Mau ada yang lapor ke, nggak ada yang lapor ke, selamatkan umat saudara dari segala kebohongan. Nah ini dia nih, karena kita satu dekade hampir 10 tahun tiap hari dibohongin, jadi asik sama bohong. Orang bohong kita ketawa, orang bohong kita ketawa. Nah, tiap hari kita dibohongin melulu. Maka saya mau ajak nih semua di sini nih. Kita wajib jadi generasi saudara yang bersih dari kebohongan. Betul? Siap melawan kebohongan? Siap melawan kebohongan? Takbir. Sallu ala nabi. Jangan hidup dalam kebohongan saudara, enggak boleh. Dan umat jangan dipaksa untuk percaya dengan kebohongan. Paksaan ini nggak boleh. Ini paksaan sekarang ini lebih gawat lagi saudara. Umat sekarang punya tanah dipaksa suruh jual itu tanah saudara. Udah gitu cara maksanya jahat. Ini satu wilayah nih mau dibebasin nih oligarki saudara. Tanah di situ 1 meternya 5 juta sampai 10 juta saudara. Kenapa? Karena NJOP-nya aja udah di atas 6 juta saudara. Nah rakyat merasa yang nggak apa-apa lah digusur asal gantinya bagus kan begitu, betul? Betul? Tahu-tahu NJOP-nya dikurangin, diturunin saudara. NJOP-nya dari 5 juta per meter jadi 50 ribu. Ditulis 50 ribu, rakyat seneng. Pajaknya kecil banget nih. NJOP 50 ribu. Lagi girang nih, pajak turun karena dianggap NJOP 50 ribu. Bulan depan dipaksa jual 60 ribu saudara. Dengan alasan apa? Ini pembelian sudah di atas NJOP. Dipaksa untuk jual 60 ribu per meter saudara. Dan ini sedang berlangsung di negeri kita. Ini sedang berlangsung di sekitar ibu kota kita saudara. Rakyat diusir-usirin, rakyat dipaksa untuk bayar dan itu menjual daripada dia punya tanah dengan harga yang tidak masuk di akal. Kalau nggak mau ditangkap, nggak mau diperkarakan, biadab. Jadi ini kok main paksa-paksa ini apa urusannya saudara? Semua serba dipaksa. Nggak boleh dong. Allah saja yang menciptakan manusia yang maha tinggi, maha mulia, maha kaya, nggak maksa hambanya saudara. Allah maha kaya, Allah pemilik kita semua, Rabbul Alamin, pemilik alam semesta, pencipta alam semesta saudara. Allah yang pencipta alam semesta enggak pernah maksa hambanya saudara, enggak.
Nah, maka itu saya mau sampaikan di sini kepada semua umat Islam, khususnya mereka yang punya wewenang dan punya jabatan, stop pemaksaan terhadap rakyat, saudara. Stop sikap diktator, stop sikap otoriter, stop, saudara, daripada sikap menindas rakyat. Haram. Nggak boleh kita memaksa apapun agamanya, saudara. Itu rakyat mau Islam bukan Islam, nggak boleh ditindas, nggak boleh dizolimi, saudara. Kenapa? Karena keadilan itu buat semua, saudara. Jangan lupa, justice for all, al-adalah itu lil kul. Yang namanya keadilan untuk seluruh umat manusia, mau muslim bukan muslim, saudara. Siapapun dia wajib diperlakukan dengan adil. Nggak boleh ada yang maksa siapapun untuk dia melepaskan harta bendanya tanpa keridhaan dari dirinya. Haram. Kira-kira jelas gak? Nah, sekarang saya mau tanya, siap gak lawan tukang paksa? Ayo saya mau tanya semua, kalau ada yang maksa-maksa siap lawan gak? Siap gak? Preman-preman malakin warung-warung ada gak? Ada gak? Itu preman-preman yang begitu iket-iketin buang ke got. Gak boleh menpaksa, wah tiap warung wajib bayar sekian, wajib bayar sekian. Kalau gak bayar diganggu, warungnya dibakar, kurang ajar. Gak boleh, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya sekali lagi, menpaksa boleh tidak? Menpaksa boleh tidak? Ada yang jawab, Habib, tapi kan pajak itu kewajiban, bukan paksaan. Betul. Tapi pajak itu harus disesuaikan kemampuan rakyatnya. Saudara, ini gimana ceritanya? Saya dapat berita kaget. Sawah sekarang per meternya pajaknya per tahun 900.000. Nggak salah 900.000 per meter. Setahunnya mesti dibayar itu pajak sawah. Semeter cuma dapat beras berapa kilo? Itu pun sekian 6 bulan baru panen, terus dipajakin gede-gedean. Pantas saja petani pada miskin, pantas saja petani pada melarat. Saudara, di luar negeri petani kaya-kaya, di luar negeri petani berkemampuan, tapi di negeri kita petani jadi kalangan fukoro, masakin, miskin, melarat. Kenapa? Karena dikerjai terus. Karena petani di negeri kita nggak boleh jadi orang kaya. Yang boleh jadi orang kaya hanya oligarki busuk saja. Nah, maka itu hari ini kalau saya cerita tentang la ikraha fiddin, saudara, dimensinya luas. Bukan hanya nggak boleh maksa orang luar masuk ke dalam Islam, tapi nggak boleh juga memaksa orang dalam ibadat maupun muamalat, saudara, nggak boleh. Nggak boleh kita memaksa-paksa orang. Kalau dia nggak mampu jangan dipaksa. Begitu juga dalam urusan pajak. Boleh, silahkan ambil pajak dari rakyat untuk bangun negeri, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Salah satunya syaratnya nggak boleh menjadi beban yang berat buat rakyat. Nah, makanya pajak itu mesti disesuaikan dengan kemampuan rakyat, saudara. Yang kedua, ini yang paling penting syaratnya, itu pajak jangan dikorupsi. Kita disuruh bayar pajak rame-rame, pajak kita dikorupsi, kurang ajar. Ya sama juga apa, saudara? Sama juga itu, koruptor itu ibarat tikus yang menggerogoti kekayaan negara. Nah, kalau kita bayar pajak, uang pajak kita nggak dijaga, nggak dilindungi, terus dikorupsi oleh para tikus-tikus tadi, saudara, sama juga kita kasih makan tikus negara, saudara. Saya mau tanya, mau kasih makan tikus? Mau kasih makan tikus? Nah, kalau nggak dijaga, jangan salah. Kalau besok akhirnya masyarakat nggak mau bayar pajak, kalau besok masyarakat nggak mau bayar pajak, mau apa? Masyarakat nggak salah. Nah, kita bayar pajak, tuh duit lo korupsi, gimana ceritanya? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Kita nih masyarakat taat pajak, saudara. Apa yang kita nggak bayar pajak? Anda ke Indomaret belanja, saudara, ada pajaknya. Setiap item yang Anda ambil kena pajak. Ini beli peci ada pajaknya, beli baju ada pajaknya, saudara. Rumah kita ada pajaknya, bangunannya ada pajaknya. Apa yang nggak dipajakin? Cuman buang angin belum ada pajaknya, saudara. Apa yang nggak ada pajak, saudara? Beli sorban ada pajaknya, lampu ada pajaknya. Kita bayar lampu listrik itu udah kena pajak, saudara. Kita makan di restoran, makan, saudara, bayar kena pajaknya. Semua dipajakin. Besok lu kedip kena pajak lu. Insya Allah, kacau tidak? Kacau tidak?
Jangan dong, jangan bikin susah rakyat semacam itu. Jangan dipaksa, itu namanya dipaksa. Rakyat dipaksa, disuruh bayar pajak di setiap item tanpa kita punya hak pilih, saudara. Mana bisa kita nolak? Coba belanja ke Indomaret, terus kita bilang sama petugasnya, Anda nggak mau bayar pajaknya, dilayanin nggak? Nggak ada, saudara. Itu namanya paksaan. Kita dipaksa, suka nggak suka bayar. Ya, kita siap bayar sebagai kewajiban, tapi kewajiban itu ada syarat, nggak boleh di luar kemampuan kita, saudara. Kira-kira jelas gak? Udah paham? Jadi besok-besok saya mau tanya nih semua nih, mau dipaksa gak? Mau dipaksa dalam beragama, mau dipaksa dalam ibadat, mau dipaksa dalam muamalat, mau dipaksa dalam ekonomi, mau dipaksa dalam politik. Kata politik dipaksa, pegawai negeri kalau nggak pilih A dipecat. Itu dipaksa namanya, sudah. Dipaksa, diperhatiin. Pokoknya kalau ada orang kantor tidak pilih sesuai dengan arahan atasan, dipecat. Nah sekarang nih saudara, ada dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Erlangga, saudara. Dia nggak setuju kalau dokter Indonesia diganti sama dokter asing, dipecat langsung. Kalau pemerintah mau datangkan dokter asing, itu urusan pemerintah, mereka yang punya regulasi. Kalau mereka mau paksa dokter asing kerja di Indonesia, itu urusan pemerintah, dia punya wewenang. Tapi kalau ada dokter yang menolak, itu hak dokter dong. Kenapa dipaksa harus setuju dengan pemerintah? Lu pikir pemerintah Tuhan, pemerintah malaikat yang ucapan keputusannya pasti benar? Ini yang terjadi ini sekarang, saudara. Orang bicara, cuman bicara pendapatnya. Wah, saya menolak, saya nggak setuju kalau dokter asing itu diperbanyak di Indonesia. Karena dokter Indonesia juga masih banyak, pinter-pinter lagi, dipecat langsung, saudara. Astagfirullahaladzim. Kok sekarang kita dipaksa? Pemikiran kita harus sama dengan rezim, pendapat kita harus sama dengan rezim, ucapan kita harus sama dengan rezim. Gak boleh beda. Beda proses, beda kriminalisasi, beda tangkap. Saya tanya, itu diktator bukan? Otoriter bukan? Paksaan bukan? Saya mau tanya semua umat Islam dimanapun Anda berada, bahkan rakyat Indonesia, apapun agama Anda, saya mau tanya semuanya, mau dipaksa tidak? Mau dipaksa tidak? Jadi ini pemaksaan, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir! Shallu ala nabi. Semua serba dipaksa, saudara. Innalillahi apa-apaan. Nah karena itu kita kembali, saudara, kepada kaidah Qur'aniyah yang sudah ditetapkan oleh Allah, la ikraha fiddin, katabayyana rusdu minal ghayy. Udah jelas, Allah udah tunjukin mana jalan yang benar, mana jalan yang enggak benar. Saudara, udah jelas, dan Allah enggak paksa hamba-hambanya, saudara. Nah, jadi soal pemaksaan ini, saudara, adalah sesuatu yang urgen yang enggak boleh kita biarkan. Sebab kalau Anda biarkan, lama-lama semua gerak-gerik kita, ucapan kata kita akan dipaksa, saudara. Nah, ini negara bukan negara komunis. Ini negara bukan negara komunis, bukan. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini negara tauhid, saudara. Ini negara yang mengakui agama sebagai dasar negaranya, saudara. Ini bukan negara komunis, ini bukan negara iblis, ini bukan negara setan, saudara. Dan umat Islam maupun umat beragama mana saja yang ada di Indonesia ini harus dijamin kebebasan berpendapatnya, beragamanya, saudara. Mereka punya hak untuk dijamin kebebasannya tanpa harus dipaksa. Ada lagi yang kita dipaksa. Kita disuruh ngakuin semua agama sama. Itu namanya pemaksaan, saudara. Ada pluralisme, ada pluralitas. Apa bedanya? Pluralisme itu suatu isme, suatu pemikiran, pemahaman yang kita meyakini semua agama bagus, semua agama benar, semua agama masuk surga. Itu pluralisme namanya. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa bahwa pluralisme bukan dari ajaran Islam. Haram umat Islam menjalankan pluralisme. Udah ada fatwanya, saudara. Lalu kalau pluralitas apa? Kalau pluralitas itu kemajemukan, keragaman, saudara. Bineka tunggal ika, kebinekaan, itu pluralitas.
Kita hidup bersuku-suku, kita hidup berbeda-beda. Budaya, adat, agama, saudara. Tapi kita rukun. Kita bertetangga dengan orang berbeda agama. Kita kerja satu kantor dengan orang berbeda suku. Kita rukun. Enggak ada sikap rasis atau fasis, saudara. Merasa sukunya lebih hebat dari suku yang lain. Nah itu namanya pluralitas. Kalau pluralitas, saudara, itu merupakan keniscayaan yang wajib diterima oleh umat Islam. Jadi tolong dibedakan. Sudah, nah jangan umat Islam dipaksa. Setiap umat beragama wajib mengakui kebenaran agama lain. Unyil. Enak bener saudara. Nggak bisa orang Kristen, biarlah dia meyakini agamanya yang benar. Selain Kristen salah, itu urusan dia. Jangan orang Kristen kita paksa. Hei, kau harus mengakui Islam juga benar. Nggak bisa. Begitu juga umat Hindu, umat Buddha. Mereka meyakini agama mereka yang benar. Selain agama mereka nggak benar, itu urusan dia. Nggak boleh kita paksa. Hei Hindu, hei Buddha, kalian wajib mengakui kebenaran Islam. Nggak boleh. Begitu juga umat Islam. Umat Islam meyakini agama yang benar adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Selain Islam Allah nggak terima. Saudara, faman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Saudara, siapa yang menghendaki agama selain Islam, Allah tidak terima. Enggak, Allah enggak terima, saudara. Ini keyakinan kita, iman kita. Biarkan umat Islam meyakini yang benar adalah Islam, yang lurus adalah Islam. Selain Islam tidak benar. Itu hak umat Islam. Enggak boleh umat Islam dipaksa. Hei umat Islam harus mengakui Kristen itu juga benar, Buddha itu juga benar, Hindu itu juga benar. Itu namanya campur aduk agama. Kira-kira jelas gak? Ada yang nanya, Habib, campur aduk agama ini sejak kapan ada? Saudara, campur aduk agama ini sudah ada dari zaman Nabi. Loh kok bisa? Kapan Habib? Itu pimpinan-pimpinan kafir Quraisy, saudara, mereka udah putus asa untuk menghadang dakwah Nabi. Dihadang begini nggak bisa, dihadang begitu nggak bisa. Nabi difitnah, saudara, tapi makin difitnah pengikutnya makin banyak. Nabi dihina-hina, makin dihina pengikutnya makin banyak, saudara. Udah macam-macam. Nabi ditimpukin, saudara, makin ditimpukin, cinta Nabi makin banyak, saudara. Udah bingung nih orang-orang kafir nih. Gimana cara ngadepin Muhammad ini? Udah ditawarin macam-macam, saudara. Ditawarin perempuan cantik, ditawarin kekuasaan jadi raja Arab, saudara. Ditawarin, yang penting jangan dakwah Islam. Semua ditolak oleh Nabi. Enggak berhasil. Enggak bisa nyogok Nabi, saudara. Belakangan dia datang ke Nabi, ya Muhammad begini deh. Kita kan masih keluarga nih. Sama-sama Quraisy. Kita satu suku, satu bangsa. Kenapa sih kita mesti ribut? Udah deh kita jangan ribut. Sekarang begini aja. Ini hari kita nyembah Allah, besok kita nyembah berhala. Lusanya kita nyembah Allah lagi, hari berikutnya nyembah berhala. Jadi kita nggak ribut. Ini apa namanya nih? Campur aduk bukan nih? Campur aduk bukan nih? Berarti campur aduk udah ada belum saat itu? Udah ada, ditawarin ke Nabi, saudara. Langsung dijawab, yang jawab bukan lagi Nabi tapi Allah yang jawab, ya ikhwan. Apa Allah katakan? Qul, katakan ya Muhammad kepada mereka, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak akan sembah apa yang aku sembah. Subhanallah. Siapa itu yang jawab? Siapa itu yang jawab? Allah yang jawab. Kenapa langsung Allah yang jawab? Karena campur aduk agama ini dosa besar, sangat berbahaya. Pemikiran iblis yang gak boleh dibiarkan ada di tengah umat manusia, saudara. Nah, jadi sekarang yang teriak-teriak pluralisme, semua agama benar, saudara. Itu pengikutnya Abu Jahal. Dan dulu Abu Jahal yang begitu sama Abu Lahab, betul? Betul. Jadi ternyata pengikut Abu Jahal ada gak? Ada gak? Nah kita jangan ngikutin Abu Jahal, kita ngikutin Abu Bakar Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, yang semuanya ikut kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau orang liberal mengatakan, wah kita mesti menjunjung tinggi kebebasan, kata dia begitu nih, karena kebebasan itu hak asasi manusia. Jawabnya, kalau ente menjunjung tinggi kebebasan, kenapa umat Islam ente paksa supaya percaya sama agama lain?
Itu bukan kebebasan, itu memperkosa kebebasan. Nggak boleh, biarin aja masing-masing agama meyakini agamanya tanpa ada saling mengganggu. Betul? Siap beriman kepada Allah, siap jaga iman kita kepada Allah, siap untuk melawan campur aduk agama, siap tolak campur aduk agama. Saya mau tanya, campur aduk agama, saudara, biarkan, saudara saya tanya, ini biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Jadi kalau saya mau kupas bisa berjam-jam. Nah, jangan sekarang, nanti aja, ini sebentar lagi bulan Maulid, betul? Nah, pokoknya nanti saudara ini mesti kita bahas di depan umat satu persatu. Umat Islam gak boleh dipaksa oleh siapapun. Jangan mau dipaksa ya kawan. Jangan, mau siapapun saudara. Mau orang yang ngaku-ngaku sebagai ulama kek, mau orang yang berjabatan sebagai umarok kek, nggak boleh ada pemaksaan. Setuju? Setuju? Nah, jadi sekarang saya tanya, Islam kalau gitu indah tidak? Indah. Islam indah, lengkap, komprehensif, agamanya sempurna, saudara. Nggak maksa orang. Subhanallah, nggak boleh. Islam ini agama yang mulia, suci. Makanya kita nggak boleh paksa orang masuk ke dalam agama Islam. Ngejebak juga nggak boleh. Apalagi ngebuntingin anak gadis mereka. Nggak boleh, nggak boleh. Oh, anak muda Islam ngebuntingin anak Kristen, begitu bunting kan terpaksa kawin sama dia. Akhirnya masuk Islam. Nggak boleh, haram. Islam agama suci, Islam agama bersih, Islam agama mulia. Nggak boleh pakai cara-cara kotor untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam, saudara. Nggak boleh. Kalau dakwah boleh, ajak mereka masuk Islam, dakwah, silakan, silakan. Tapi maksa, nipu, buntingin anak orang, haram. Begitu saudara. Kalau gitu Islam agamanya indah tidak? Bersih tidak? Mulia tidak? Nah, ini doktrin para kiai, doktrin para habaib ulama begini, saudara. Ini doktrinnya, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi nggak boleh. Jadi inilah doktrin. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya mau menyampaikan doktrin habaib, doktrin ba'alwi, doktrin kiai, doktrin ulama, doktrin ajengan dari dulu sampai hari ini sama, saudara. Mengikuti doktrin Nabi dan doktrin para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi nggak ada tuh habaib, ba'alwi, ulama, kiai ngasih doktrin saudara ke bawah. Kalau kamu berzina nggak apa-apa. Oh, kalau kamu judi nggak apa-apa. Karena kamu anak kiai, karena kamu turunan Nabi, jadi mabok boleh. Nggak ada yang kasih doktrin begitu. Betul? Betul? Makanya saya kaget, saudara. Tahu-tahu viral di medsos ada tokoh seenaknya ngomong doktrin Ba'alwi itu mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa Ba'alwi nggak apa-apa kalau mabok. Kurang aja. Doktrin yang mana? Saya ini berguru kepada habaib, kepada kiai, kepada ajengan, saudara. Ribuan saya punya guru dari dalam sampai luar negeri. Tidak ada satupun habaib, kiai, ajengan yang mengajarkan seperti itu. Nggak ada kiai ngajarin, karena kau anak kiai kau boleh untuk berzina. Nggak ada. Karena kau anak kiai kau boleh untuk berjudi. Nggak ada. Karena kau habib kau boleh mabok-mabokan. Tidak ada. Jadi kalau ada tokoh yang bicara begitu, dia dusta, dia tukang fitnah, dia ingin mengadu domba umat. Hati-hati. Orang-orang begini segera taubat kepada Allah, jangan sampai su'ul khatimah. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Jadi saya tanya, kalau gitu doktrin para kiai bagus tidak? Doktrin para habaib bagus tidak? Oh, kiai kalau mau doktrin anaknya, ingat ya, lu anak kiai lu. Kalau orang-orang lain berdosa, itu dosanya biasa, tapi lu anak kiai bisa double lu punya dosa. Begitu juga habaib sudah. Lu habib lu. Api-api lu maksiat. Orang lain maksiat nilainya biasa, tapi kalau lu maksiat, lu bisa double lu punya dosa. Itu doktrin para habaib dan kiai. Jadi kalau sekarang ada yang bilang kiai mendoktrin anak-anaknya supaya bebas maksiat, fitnah. Nggak ada kiai doktrin begitu. Oh, habaib itu mendoktrin Ba'alwi supaya boleh bebas maksiat, fitnah. Makanya jangan mau kita diadu domba dengan fitnah. Betul? Nah, sekarang saya mau tanya semua, siap beriman kepada Allah? Siap jadi orang saleh? Takbir. Allahumma shalli سيدنا محمد
وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على دينا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على دينا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقي للظالمين بالظالمين. وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Sallu ala nabi. Saya amanatkan selawat asqil tadi, saudara, asqil zalimin bidzalimin sering-sering dibaca. Dibaca di majelis taklim, di masjid, di musola, di pesantren, di tablik akbar, baca terus, ajak jutaan umat baca. Sekarang udah mulai terasa, saudara, yang zalim Allah lagi adu nih, ikhwan. Satu-satu orang zalim Allah telanjangin semua dia punya kesalahannya, dia punya boroknya, dia punya rusaknya, saudara. Anda lihat sekarang, Allah nggak bakal diam terhadap orang-orang yang zalim, saudara. Makanya sekarang kita lihat yang kemarin waktu peristiwa KM50, saudara, waktu peristiwa KM50 ada yang ketawa, yang nyengir, yang nyukurin dan lain sebagainya. Allah bongkar satu-satu, mulai dari kasus Sambo, polisi bunuh polisi, saudara, polisi nyalain polisi, penjara polisi. Allah buka satu persatu, ya ikhwan. Yang mereka umpet-umpetin Allah buka semua sekarang, ya ikhwan. Nah kemudian nggak sampai di situ saja, saudara. Sekarang ini kita lihat mereka main buka-bukaan borok. Mereka main saling melapor satu sama lainnya. Mereka saling menjebloskan kawannya untuk ke penjara, saudara. Mereka saling buka rahasia. Ini kerjaan siapa? Kerjaan kita? Bukan. Kerjaan siapa itu? Kerjaan siapa itu? Takbir. Allah punya ketentuan, saudara. Jadi setan lagi pada ribut.
Nah ente nih kalau setan sama setan lagi ribut jangan ikut campur. Jangan, kalau perlu aduin sekalian. Kira-kira jelas gak? Adu domba haram. Adu domba haram. Saudara, adu manusia apalagi haram. Adu setan wajib. Lu aduin lagi sekalian. Jadi kalau setan sama setan lagi pada ribut, gelar tikar, siapin kopi, makan roti bakar. Kira-kira jelas ya? Jelas ya? Nah, wa akhrikna, itu kan udah minta sama Allah, keluarin kita dari tengah pertikaian orang-orang zalim dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan begitu yang zalim-zalim ini Allah hancurin, saudara, akan muncul generasi-generasi baru yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk memimpin Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Akhirnya yuk kita baca suratul Fatihah bibarakatil Fatihah agar kita semua yang ada di sini diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rizkinya, diharmoniskan rumah tangganya, diberikan jodoh yang sholihin dan sholehat, dan diberikan anak keturunan yang sholihin dan sholehat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah. Dan begitu juga untuk masjid ini al-barakah supaya selalu berkah. Begitu juga para pengurusnya, para ustadznya, semua jamaahnya. Bisiril Fatihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi semua siap bersatu, siap berjuang bersama ulama, siap berjuang bersama kiai, siap berjuang bersama habaib, siap lawan para pengadu domba. Takbir. Sallu ala nabi. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.